Shin Tae-yong ungkap dosa wasit saat timnas Indonesia ditahan imbang oleh Bahrain. Pelatih timnas Indonesia tidak segan-segan menyoroti keputusan kontroversial wasit. Apa saja yang dianggapnya sebagai kesalahan fatal dalam pertandingan ini? Simak penjelasan lengkapnya. Kata pelatih Bahrain mengungkap kontroversi di balik gol tahan imbang melawan timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya dikatakan pelatih Bahrain setelah pertandingan penuh drama ini? Simak pandangannya tentang gol yang memicu perdebatan. Kemenangan yang dirampok. Erick Thohir serukan fokus timnas Indonesia hadapi Cina. Dalam situasi penuh kontroversi, Erick Thohir meminta para pemain untuk meninggalkan insiden tersebut dan berkonsentrasi pada laga berikutnya. Apa saja strategi yang harus diterapkan untuk menghadapi Cina? Simak selengkapnya. Drama di lapangan. Kemenangan timnas Indonesia dirampok, ranking FIFA Bahrain merosot drastis. Temukan bagaimana insiden kontroversial ini memengaruhi posisi kedua tim dalam klasemen FIFA. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pertandingan? Artikel ini membongkar dampak luar biasa dari kejadian tersebut. Pengakuan media Amerika, timnas Indonesia kini menjadi lawan yang tak terbendung. Temukan alasan dibalik pujian media internasional terhadap performa gemilang timnas Indonesia. Apa yang membuat mereka sulit dikalahkan? Simak analisis mendalam tentang perjalanan tim. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong ungkap dosa wasit saat timnas Indonesia ditahan imbang oleh Bahrain. Pelatih timnas Indonesia tidak segan-segan menyoroti keputusan kontroversial wasit. Apa saja yang dianggapnya sebagai kesalahan fatal dalam pertandingan ini? Simak penjelasan lengkapnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyoroti keputusan wasit saat pertandingan melawan Bahrain. Laga yang digelar di Bahrain National Stadium tersebut dipimpin oleh Ahmed Abu Bakar Al-Kaf asal Oman. Pertandingan yang berjalan ketat membuat pelanggaran sering terjadi. Namun terlihat Bahrain lebih dimanjakan dan saat pemain skuad Garuda tumbang, wasit seolah tidak melihat. Shin Tae-yong menjelaskan semua pihak bisa menilai kinerja wasit yang sebenarnya, apalagi bagi mereka yang melihat pertandingan ini. Dia juga mengakui bahwa kemarahan kepada wasit adalah hal yang wajar. Selain itu, tambahan waktu yang tidak wajar membuat tensi pertandingan semakin tinggi. Jika ada yang menonton pertandingan ini mungkin pasti mengerti mengapa pemain kita marah. Tambahan waktu 6 menit itu sudah lebih dari 9 menit, kata Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini menambahkan pemain Bahrain lebih mudah mendapatkan pelanggaran. Bahkan sentuhan ringan pemain skuad Garuda akan langsung membuat wasit bereaksi. Di sisi lain, saat pemain timnas dilanggar, wasit tidak memberikan respon yang sama. Hal tersebut tentu jadi pertanyaan karena wasit Ahmed harus adil dalam bertugas. Keputusan wasit yang berat sebelah. Saat pemain kita menghalau pemain Bahrain mendapatkan tendangan bebas. Saya rasa semua orang tahu mengapa pemain kita marah, tutupnya. Memang wasit busuk berat sebelah, jahanam tidak profesional. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll Kata pelatih Bahrain mengungkap kontroversi di balik gol tahan imbang melawan timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya dikatakan pelatih Bahrain setelah pertandingan penuh drama ini? Simak pandangannya tentang gol yang memicu perdebatan. Komentar pelatih Bahrain setelah imbang melawan timnas Indonesia. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, menyampaikan kekecewaannya setelah timnya hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan timnas Indonesia dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024. Meski bermain di hadapan puluhan ribu supporter, Bahrain gagal meraih kemenangan yang diharapkan. Bahrain sempat unggul lebih dulu lewat gol tendangan bebas Mohamed Marhoon di menit ke-15. Namun timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Ragnar Oratmangoen di menit ketiga. Pada babak kedua, Rafael Struijk membawa Indonesia berbalik unggul 2-1 di menit ke-74 sebelum Marhoon mencetak gol penyama di menit ke-9. Gol terakhir ini memicu kontroversi karena dicetak melebihi waktu tambahan yang ditentukan dan berpotensi offside, tetapi tidak ada VAR yang digunakan untuk meninjau situasi tersebut. Dragan menyoroti kurangnya fokus pemain Bahrain sebagai penyebab mereka kehilangan keunggulan. Kami kehilangan fokus dalam beberapa menit yang memungkinkan Indonesia mencetak gol, katanya. Ia menilai kedua gol Indonesia seharusnya bisa diantisipasi dengan lebih baik. Meski hasilnya mengecewakan, Dragan tetap bersyukur karena Bahrain tetap berada di posisi keempat klasemen sementara. Ini penting bagi mental bertanding kami untuk laga selanjutnya, tambahnya. Bahrain kini bersiap untuk menghadapi Arab Saudi pada 15 Oktober 2024 dalam laga keempat kualifikasi. Misi mereka adalah meraih hasil lebih baik dan memperbaiki performa di lapangan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you Kemenangan yang dirampok. Erick Thohir serukan fokus timnas Indonesia hadapi Cina. Dalam situasi penuh kontroversi, Erick Thohir meminta para pemain untuk meninggalkan insiden tersebut dan berkonsentrasi pada laga berikutnya. Apa saja strategi yang harus diterapkan untuk menghadapi Cina? Simak selengkapnya. Kabar bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak seluruh anggota timnas Indonesia untuk segera move on setelah hasil imbang melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024, timnas kita sempat unggul 2-1. Namun gol penyama kedudukan dari Mohamed Marhoon di menit terakhir membuat pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Meskipun hasil ini sangat mengecewakan, Erick Thohir menekankan bahwa inilah sepak bola. Banyak faktor yang menentukan hasil akhir. Kami harus melupakan pertandingan ini dan fokus ke laga berikutnya melawan Cina, ujarnya. Kedepannya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina di Qingdao pada 15 Oktober 2024. Thohir meminta semua pemain dan staf untuk mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan tersebut dan mempersiapkan strategi yang lebih baik. Kami harus buktikan bahwa kami bisa mencuri poin di kandang lawan, tambahnya. Sambil menghadapi tantangan berikutnya, Erick juga mengingatkan pentingnya dukungan dari para supporter. Saya minta semua supporter untuk terus memberikan dukungan mental kepada tim. Energi positif dari kalian sangat berarti bagi pemain, ungkapnya. Timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang impresif dan percaya diri meskipun hasil yang didapat tidak sesuai harapan.
Kini saatnya untuk bangkit dan menunjukkan kemampuan terbaik dalam laga melawan Cina. Mari kita dukung timnas Indonesia dengan semangat dan optimisme. Kita bisa! What's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Drama di lapangan. Kemenangan timnas Indonesia dirampok, ranking FIFA Bahrain merosot drastis. Temukan bagaimana insiden kontroversial ini memengaruhi posisi kedua tim dalam klasemen FIFA. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pertandingan? Artikel ini membongkar dampak luar biasa dari kejadian tersebut. Menurut VOT ranking timnas Indonesia stabil setelah melawan Bahrain, sebaliknya tim lawan anjlok. Timnas Indonesia bermain imbang melawan Bahrain pada matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain, Kamis (10 Oktober 2024) malam. Tim besutan Sintayong itu ditahan Bahrain dengan skor 2-2. Pertandingan yang berakhir sama kuat ini berjalan dramatis di penghujung laga. Kemenangan di ujung mata timnas Indonesia bak dirampok karena wasit Ahmed Alkaf memberikan waktu lebih dari tambahan. Mohamed Marhoon mencetak gol penyeimbang pada menit ke-9. Sejatinya, tambahan waktu yang diberikan ialah 6 menit. Sementara 2 gol timnas Indonesia dicetak oleh Ragnar Oratmangoen 45+3 dan Rafael Struijk 74. VOT ranking melalui laman X pada Jumat (11 Oktober 2024) memberikan prediksi ranking FIFA setelah pertandingan berakhir. Timnas Indonesia tetap stabil di posisi ke-129. Garuda mendapatkan tambahan 4,39 poin. Bahrain anjlok 2 strip ke posisi 78. Bahrain mendapatkan pengurangan 4,39 poin. Hal itu memungkinkan karena ranking FIFA Bahrain tinggi sehingga mendapatkan pengurangan poin. Sementara itu hasil imbang 2-2 ini tidak menguntungkan bagi timnas Indonesia. Pasalnya saat ini timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C dengan 3 poin. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Pengakuan media Amerika, timnas Indonesia kini menjadi lawan yang tak terbendung. Temukan alasan dibalik pujian media internasional terhadap performa gemilang timnas Indonesia. Apa yang membuat mereka sulit dikalahkan? Simak analisis mendalam tentang perjalanan tim. Kabar gembira untuk penggemar timnas Indonesia. Bintang-bintang meskipun impian meraih kemenangan perdana timnas Indonesia harus pupus saat melawan Bahrain, semangat Garuda tetap membara. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas menunjukkan performa mengesankan dengan kepercayaan diri tinggi. Setelah berhasil membalikan keadaan berkat gol Rafael Struijk pada menit ke-74, harapan kemenangan tampak di depan mata. Sayangnya, keputusan wasit memberikan tambahan waktu yang kontroversial membawa Bahrain mencetak gol penyama di menit ke-9. Media global ESPN mencatat bahwa meskipun hasil imbang ini mengecewakan, Indonesia tetap berada di jalur yang positif dengan 3 laga tanpa kekalahan.
Ini menunjukkan perkembangan signifikan dari skuad Garuda yang kini dianggap sebagai salah satu kekuatan penting di Asia. Hasil imbang di Bahrain bukanlah akhir dari segalanya. Indonesia membuktikan bahwa mereka sulit dikalahkan, tulis ESPN. Dengan status kuda hitam di turnamen ini, timnas Indonesia menunjukkan keberanian menghadapi lawan-lawan tangguh. Kini laga tandang melawan Cina pada 15 Oktober 2024 menjadi peluang emas untuk peraih 3 poin perdana. Cina yang sedang berjuang dengan hasil kurang memuaskan bisa menjadi lawan yang tepat untuk menambah motivasi skuad Garuda. Dengan fokus dan kerja keras, kemenangan bersejarah bisa segera tercapai, lanjut ESPN. Semua mata kini tertuju pada pertandingan melawan Cina. Mari kita dukung timnas Indonesia dengan semangat tak tergoyahkan. Garuda, saatnya terbang tinggi.